Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin Allah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab roja. Jadi terakhir kita sampai hadis yang ke-17 itu tentang bahwa orang kafir itu amal baiknya akan dibalas di dunia ya dengan tuntas ya pokoknya. Artinya semua kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang kafir itu akan dibalas di dunia dengan cara diberi makan ya. Innal kafiro idza amila hasanatan utima biha tu'matan minad dunya. Sungguhnya orang kafir itu kalau dia berbuat kebaikan maka akan diberi makan ya di dunia. Artinya nanti begitu dia mati menghadap Allah berarti sudah tidak ada lagi kebaikannya karena sudah dibayar kontan ya, sudah cash itu untuk orang kafir. Nah, kalau untuk orang yang beriman, maka ketika beramal soleh, pahalanya dikredit, ya di dunia juga dikasih, ya tapi enggak semuanya, ya artinya sedikit aja, karena kita perlunya di dia perlunya cuma sedikit, karena hidup dunia tidak lama, ya jadi perlu modalnya, bekalnya ya sebatas kebutuhan di dunia. Apalagi kalau kebutuhan primer Pak, nggak banyak sebenarnya ya. Makan juga paling kita berapa piring sehari ya, paling banyak 3 piring kan ya, nggak banyak. Minum paling juga berapa gelas, nggak sampai bergalon-galon ya. Makanya kebaikan orang beriman itu masih banyak ganjarannya ditunda, nanti akan diberikan semua di akhirat. Baik, kita akan lanjutkan sekarang hadis yang ke-18 ya, yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu semua ya, udah ya. Ke-18 yang sama-sama saya, kitabnya halaman 206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata. Ini Jabir termasuk salah sahabat Nabi yang usahanya mengimpor barang-barang ya, pakaian ya, ini Jabir. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu sholawatil khomsi, perumpamaan sholat yang 5. Jadi sholawat itu bentuk jamak daripada sholah ya, sholah pakai tak marbutoh itu sholah, satu sholat. Nah sholawat ini jamak mu'annas salim ya, karena sholah kan pakai tak marbutoh berarti gendernya kayak perempuan gitu ya. Nah ini nih tak konde katanya kata. Nah jamaknya tambahan alif sama ta, namanya mu'annas salim. Sholat yang 5 berarti sholat fardu ya, yang 5. Jadi mulai apa? Isya, subuh, maghrib, zuhur, asar, maghrib. Kama salin naharin, seperti apa? Sungai ya, naharin ha. Kalau naharin ha itu artinya korban atau ini tenggorokan, nahar ya, nahar. Makanya orang motong korban di leher tenggorokan. Ha, kalau ini naha pakai ha.
Jadi salah harokat, salah arti, ya bukan naharin, tapi naharin. Jamaknya anhar, sungai-sungai itu jamak taksir. Jarin yang mengalir, gomrin lagi banyak. Jadi gomrin mananya ayat al-kathir, ya banyak, mengalir deras, jumlahnya banyak. Jadi ini bukan sungai yang mengalir tapi kecil, ya, tapi jarin gomrin. Seperti halnya sungai, ya sebuah sungai yang mengalir, ya dengan jumlah air, ya kapasitasnya yang cukup banyak. Ala babi ahadikum, yang berada di atas atau depan pintu rumah salah seorang di antara kamu. Yang di sini nggak sebut ada rumah, tapi dengan pintu berarti maksudnya pintu rumah, ya, bukan pintu mobil, ya. Di sini bukan pintu mobil. Ini memang nggak ada kata rumah di sini, nggak ada. Tapi lumrahnya orang itu punya rumah, ya. Tapi kalau mobil nggak lumrah, ya. Apalagi zaman Nabi waktu itu belum ada pintu mobil. Ala babi ahadikum, atas pintu rumah salah seorang di antara kalian, yaktasilu, yang dia selalu mandi, ya. Boleh pakai selalu karena menggunakan bentuk mudhari, ya. Yaktasilu, bukan gosala. Kalau gosala telah mandi. Yaktasilu, dia selalu mandi, minhu, daripadanya, kula yaumin, tiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini perumpamaan, ya, dari Nabi buat orang Muslim yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yang merupakan perumpamaan yang mudah dicerna oleh kita, ya. Mudah kan, ya Pak, ya? Jadi artinya bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu dia seperti orang yang mandi di kali. Nabi menggunakan kata ala babin, artinya itu kali adanya depan rumah. Jadi sehabis mandi pun dia langsung ke rumah masih dalam keadaan bersih. Lain kalau kalinya ada di ujung kampung, ya, gitu mandi ke rumah udah kotor lagi, ya. Lalu orang jalannya jauh, ya kan, jalan jauh. Kalau ini mah depan rumah, jadi mandi nyemplung, ya kan, mau jebur, udah 5 kali mandi tiap hari. Nah, gambarannya apalagi orang itu benar-benar apa? Bersih. Kalau dengan mandi dikali dengan air, bersih dari daki, dari kotoran. Tapi kalau dengan sholat, bukan bersih dari daki, tapi bersih dari dosa. Ini maksudnya bersih dari dosa. Jadi ternyata dengan sholat 5 waktu, Pak, sebenarnya juga bukan cuman bersih dari dosa juga, bukan bersih dari jiwa, dari badan juga, termasuk bersih dari kotoran, ya, kotoran badani juga. Kenapa? Karena sholat diawali dengan wudu, betul nggak? Ya kan, sholat diawali dengan wudu. Dengan kita wudu pun jadi bersih. Yang ada di tangan, di kaki, ya kan, itu bersih. Makanya ibadah itu benar-benar apa? Pensuci lahir dan batin. Pensuci lahir dan batin. Dan semua ibadah hakikatnya adalah pembersih. Makanya disebutkan dalam Quran, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu suka kepada orang yang bersih. Suka sama orang yang bersih. Berarti bersih termasuk apa? Wudu. Termasuk juga orang yang mandi. Ya, mau mandi wajib, mau mandi sunnah, atau mandi yang biasa gitu, ya, bukan sunnah, bukan wajib. Nah itu. Nah, dengan kita bersih, kita juga jadi bersih. Nah, dua-duanya disukai. Ya, mau yang suka bersih maupun orang yang bersih, ya, itu. Karena dengan kita bersih, kita supaya jadi bersih. Lain dengan orang yang suka sama yang bersih. Biasanya kalau orang suka sama yang bersih belum tentu suka bersih. Nah itu. Jadi yang dicintai itu adalah orang yang suka bersih selagi dia bersih. Bukan cuma suka bersih doang, ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita sholat, otomatis di samping badan kita juga bersih, juga
rohani kita, jiwa kita, hati kita juga bersih ya. Nah, ini satu gambaran yang kadang-kadang juga gambaran ini Bapak Ibu semua sesuatu yang jarang ada yang melakukan, dalam artian untuk mandinya gitu ya. Kalau sholatnya sih iya gitu ya, tapi kalau untuk mandinya rata-rata kita berapa kali? 2 kali. 2 kali juga sebentar. yang enggak semua, kadang palanya enggak gitu kan, cuman badannya doang gitu kan, seperti itu kan. Nah itu kalau ini kan mandi kali berarti kan nyebur, nyelam gitu kan, itu nah 5 kali gitu. Nah, jadi bersih ya, bersih. Nah seperti itu gambarannya, dan kotoran itu akan kebawa oleh air. Nah jadi ini termasuk salah satu rojak kita. Kenapa kita punya rojak? Karena kita punya amal. Jadi nggak mungkin Pak ada orang berharap akan bersih dari dosa kalau dia tidak punya amal sholat, gitu maksudnya. Kenapa? Oh, kamar mandi mantan ya. Sekarang hadis ke-19. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas ya, sepupunya Nabi ya, santrinya Nabi, sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli tafsir ya, yang karyanya juga masih hari ini ada ya, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkata, Sami itu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma min rajulin muslimin, tidaklah dari seorang ya yang muslim, yamutu, dia mati ya, wafat, fayaqumu, maka menegakkan, ala janazati, atas jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang laki-laki, la yusrikuna, mereka tidak mempersekutukan daripada Allah syai'an, dengan sesuatu pun, illa, kecuali syafa'ahumullahu fish ya, kecuali telah memberikan syafaat ya. Di sini pakai, kita terjemahkan telah gitu ya, karena artinya suatu kepastian ya, bahwa Allah akan memberikan syafaat pada mereka, fihi, padanya ya, pada orang yang disolati tadi ya, rawahu Muslim. Ini juga roja ya, harapan buat seorang muslim yang wafat ya. Muslimnya bisa laki bisa perempuan ya, laki perempuan. Nah, kemudian disolati oleh 40 orang laki-laki yang tidak musyrik. Artinya benar-benar orang-orang yang akidahnya lurus, dia hanif ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar, baik yang khafi apalagi yang jali ya. Maka dipastikan dari doa-doa yang dia panjatkan oleh orang-orang yang menyolatinya itu akan jadi penolong ya, syafaat tadi ya. Artinya Allah akan memberikan syafaat pada si mayit tadi. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, kemungkinan untuk si mayit disolati oleh 40 orang laki-laki yang akidahnya lurus tadi itu juga sulit ya, manakala si orang tadi memang dalam kesehariannya bukan termasuk orang yang solih ya, yang solih, yang memang lurus. Kalau dia komunitasnya, bergaulnya, kerjanya atau di rumahnya ya biasa bergaul dengan orang-orang yang musyrik ya, kira-kira nanti yang datang untuk takziah yang ngeliatin siapa Pak? Ya teman-temannya ya kan, teman-temannya loh iya kan. Apalagi kalau nyata-nyata dia memang orang yang musyrik ya, tahu ya kan, orang fasik Pak, mungkin begitu dengar dia mati aja orang sudah antipati untuk datang, apalagi alim ulama gitu ya, tokoh masyarakat, nggak mau. Atau jelas-jelas matinya mati fasik. Mati fasik itu mati yang apa Pak? Ya
maksiat ya, maka nyata-nyata kita dilarang untuk menyolati jenazahnya. Ya, Quran surat apa? At-Taubah ayat 84 itu. Nah, termasuk itu mati bunuh diri. Nah, kan? Ya, seperti itu. Jelas nyata-nyata dia mati bunuh diri. Kira-kira yang menyolati ini siapa? Ya kan? Ya paling kan keluarganya doang kan? Loh iya. Karena itu mati bunuh diri, mati fasik. Kita dilarang sholat. Menyolati. Ada orang bayaran. Orang bayaran, nah kalau bayaran lain lagi ceritanya. Bukan orang yang ikhlas. Ya kan, kalau bayaran. Jadi, coba buka Qur'annya ya, surat apa? At-Taubah ya kan, udah. Ayat yang ke-84 ya, kita. Wala tusolli, dan jangan kamu solatkan ya, ala ahadim minhum, kepada salah seorang di antara mereka ya, orang-orang munafik yang mereka mati abadan selamanya. Jadi selamanya kita nggak boleh menyolati jenazahnya. Wala takum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri atas kuburnya, maksudnya untuk mendoakan. Innahum, sungguhnya orang munafik itu kafaru billah, dia adalah orang yang kafir pada Allah, wa rusuli, dan kafir kepada rasulnya, wa matu, dan mereka mati, wahum, sedangkan mereka fasikun, fasik. Jadi munafik, fasik, kafir, eta keneh ya, sama aja. Itu ya. Sama. Jadi nggak boleh nyolatin jenazahnya. Jadi artinya jadi nggak begini pahamnya. Sudahlah, mau ngapain nggak kita berbuat seenaknya. Yang penting nanti waktu kita mati minta disolatin sama orang yang tidak musyrik. 40 orang gitu ya. 40 orang. Nah, kalau judulnya udah bayaran gimana? Harus orang ikhlas ya, yang ikhlas. Orang ikhlas. Jadi orang-orang ikhlas itu adalah orang yang tadi mukhlis itu, mukhlisina lahudin itu orang yang bersih dari syirik. Iya, lo ya kan? Mukhlisina lahudin itu orang bersih dari syirik. Nah, ini. Jadi jangan kita beranalog atau menggampangin masalah ini gitu ya. Yang penting matinya tadi sholatnya oleh 40 orang yang tidak musyrik. Nah, kalau kita sendiri bukan sebagai orang yang ikhlas, yang bersih tauhidnya dari berbagai macam udah syirik, maka sulit untuk mendapatkan 40 orang yang akan menyolati jenazah kita. Tapi kalau kita sebagai orang ikhlas, yang lurus, yang hanif, insya Allah ya dengan sendirinya, tanpa diworo-woro, tanpa diumumkan juga orang pada akan datang. Bahkan mungkin sholatnya bertermin-termin, ya kan? Sekarang yang ke-20. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud, ya, masih Abdullah juga ya, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang terkenal suaranya bagus ya, dan beliau masuk Islam juga masih ABG ya, masih muda beliau. Dia masuk Islam di Mekah ya. Beliau ini termasuk muhajirin berarti. Semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, kunna ma'a Rasulillah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kubbatin, dalam sebuah kubah ya. Kubah itu istilah untuk rumah, Pak. Rumah kecil ya, tapi nggak kecil banget gitu ya. Ya. Yang mungkin di dalamnya nggak ada kamar-kamar lah ya, kayak kemah berarti ya. Tapi kemah kayak kemah sendiri kalau kemah ya. Kemah juga bahasa Arab. Tapi ini kayak rumah joglo gitu. Nahwan min arba'in ya. Nahwan perkiraan atau kurang lebih atau setara dengan 40 orang. Jadi fi kubatin nahwan min arba'in. Jadi berarti ya nggak kecil ya Pak kalau 40 orang ada di dalam rumah itu ya, Faqala, maka Nabi bersabda ya kepada orang-orang yang mengisi, yang ada dalam kubah tadi ya, ataradzauna an takunu rubu'a ahli jannah, apakah kalian ridho, kalian puas, kalian senang untuk menjadi rubu'a, seperempat dari ahli jannah, penduduk surga. Jadi ini untuk umat Nabi Muhammad berarti ya. Artinya kalau surga itu isinya 100%, maka ditawarin untuk seperempatnya, berarti yang 3/4-nya untuk umat nabi-nabi yang lain gitu ya.
Seperempat aja udah banyak loh Pak. Kan nabi-nabi banyak, ya kan? Wih, seperempat tuh banyak. Kulna, kami jawab na'am. Nah ya na'am lah, seperempat juga aja banyak, ya kan? Karena yang 3/4 jatahnya umat nabi-nabi yang lain. Jatahnya umat nabi-nabi yang lain. Qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ya, memberikan tawaran. Atarallona antakunu sulusa ahli jannah. Apakah kalian juga ridho, kalian cukup puas untuk menjadi sepertiga ahli surga? Nah, naik lagi sepertiga. Qulna, kami jawab na'am, iya. Nah, apalagi sepertiga ya, seperempat aja udah banyak Pak, seperempat itu banyak, ya kan? Karena yang 3/4 jatahnya umat-umat yang nabi yang lain. Nah, kalau sepertiga berarti yang 2/3 tinggal untuk umat yang lain. Artinya 2/3 itu lebih banyak, tapi kan dibagi-bagi ya dengan umat-umat nabi yang lain. Ada umatnya Nabi Isa, umat Nabi Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Jawab na'am, iya, mau ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biadi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di tangan Allah. Jadi ini Nabi bersumpah atas nama Allah dengan cara seperti ini ya. Apa lafadznya, redaksinya. Ini sesungguhnya aku la arju, sungguh aku berharap. Nah, roja ini Pak ya, roja. Sungguh aku, jadi roja, arju ini seakar ya dengan roja. Sungguh aku berharap antakuna, agar kalian menjadi nisfa ahli jannah. Nabi berharap supaya kalian menjadi apa? Separuh, setengah dari ahli surga. Bukan cuma seperempat atau sepertiga, tapi separuhnya. Berarti yang separuh untuk umat-umat yang lain ya, untuk umat-umat yang lain. Nah, kira-kira untuk harapan Nabi dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan ya, Nabi yang berharap, tapi tinggal kitanya ya, mau nggak gitu kan? Karena ternyata ada orang-orang yang tidak mau masuk surga ya, kata Nabi ya kan. Qulu ummati yadkhulul jannah ilaman aba. Semua umatku sebenarnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ada orang yang memang tidak mau masuk surga walaupun umat Nabi Muhammad. Dia tergantung kitanya. Nolaknya bukan dengan kata oh enggak mau, enggak begitu. Makanya sahabat nanya ya kan, wa man ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Ya, qulu ummati yadkhulul jannah ilaman aba. Nah, man ata'ani dal jannah wa man asani faqad aba, ya kan? Siapa yang mentaati aku berarti dia yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiati aku, dialah orang yang aba, dia yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau misalnya menempati separuh setengah luasnya surga Pak, yang surganya luas langit dan bumi, itu berarti luar biasa banyak dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Wa dzalika, dan itulah anal jannata, sesungguhnya surga itu la yadkhuluha, tidak akan memasukinya ila nafsun muslimatun, kecuali jiwa yang selamat ya. Kalau dalam ayat sebutkan ila man atalla biqalbin salim, ila man atalla biqalbin salim ya, kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih ya. Itu sama dengan ayat itu ya. Jadi akan masuk surga itu adalah jiwa-jiwa yang muslimah ya, yang muslimah artinya jiwa yang bersih ya, yang selamat. Wa ma antum fi ahli syirki ila kasyaratil bayda fil jildis sauril aswad. Dan tidaklah antum, kalian semua, kita nih ya sebagai umat Nabi itu fi ahli syirki, di tengah-tengah ahli syirik. Artinya ahli syirik itu termasuk orang-orang yang muslim juga non muslim. Karena kenyataannya banyak orang muslim juga yang musyrik. Illa, kecuali kasyaratil bayda, seperti apa? Selembar rambut yang putih. Selembar rambut putih. Jadi kita ini seperti selembar rambut yang putih. Fi jildis sauri, di kulit as-sauril aswad, di kulit lembu yang hitam. Di kulit lembu yang hitam. Jadi kalau ada kita
menghampar kulit sapi. Sapi itu sapi hitam, kan kulitnya hitam, bulunya hitam. Nah, di hamparan kulit sapi yang berbulu hitam tadi ada selembar bulu yang putih. Itulah kita, orang yang selamat yang akan masuk surga. Au kasyaratil as-sauda, atau seperti apa? Selembar bulu yang hitam. Fi jildi thawril ahmar, ya, di hamparan kulit sapi yang merah. Muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari dan Muslim. Ini gambaran perumpamaan tentang jumlah kita di surga, bahwa kita akan mendominasi ya isi surga ya dengan harapan Nabi separuh. Jadi Pak, surga yang apa? Luasnya ka'aris samai wal ard, seluas langit dan bumi itu nanti isinya mayoritas umat Nabi Muhammad. Isinya mayoritas umat Nabi Muhammad separuh. Jadi, tapi juga tidak sedikit orang yang menyembah hawa nafsu, ya. Kata Allah, "Manittakhadha ilahahu hawahu." Ada orang yang menyembah nafsunya. Nah, penyembah-penyembah nafsu itu nggak sadar yang bersangkutan. Ya kan? Kalau kayak menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah batu, ya kan, melakukan sesajen-sesajen karena tadi ritual pada roh-roh misalnya, itu udah jali namanya, terang-terangan ya, jali. Nah, itu untuk mendapatkan perubahan juga mungkin mudah karena ada orang lihat bisa dinasihati. Tapi kalau penyembah nafsu, ya kan, nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu minum, nafsu marah, nah ini jarang ya yang bersangkutan ngeh, ya kan. Nah, seperti jarang. Nah, itu harapan Nabi, kita ini akan mendominasi isi surga. Separuh surga itu diisi oleh kita. Nah, tapi dipastikan yang masuk adalah orang-orang yang apa? Memiliki jiwa yang selamat. Nah, ini yang harus kita pastikan. Jadi yang harus kita pastikan adalah jangan sampai akidah kita tuh ternoda dengan sekecil apapun itu yang namanya syirik. Jadi terus selalu kita bersihkan noda-noda syirik sekecil apapun, termasuk apa? Ria. Nah, ini takut sama Nabi. Asyirkul asgor fayari ria. Syirik kecil itu ria. Ria itu apa? Pamrih. Ya, sudah kita bahas waktu itu terkait dengan masalah firman Allah, ya, kata Allah, "Ana agna asyuraka'a minasyirki." Aku itu paling cukup daripada sekutu-sekutu yang disekutukan. Barang siapa yang memperibadati aku dan juga karena yang lain selain aku, maka aku tinggalkan baik yang pelakunya maupun benda-benda yang dijadikan sebagai sekutu. Ini kata Allah. Jadi artinya dia ibadahnya karena Allah, sholat dia, sholat kan karena Allah. Tapi selain ma'i wa ghairi, selain aku juga karena yang lain, karena ingin dikata sebagai ahli ibadah misalnya, atau ketika dia berderma ingin dikata sebagai orang yang dermawan. Nah, jadi niatan-niatan yang double ya karena Allah dan karena yang lain, itulah yang sia-sia. Aku tinggalkan baik orangnya maupun benda-benda yang dijadikan sebagai sarana untuk disekutukan. Ya, sudah kita bahas di bab ikhlas waktu itu ya. Seperti itu. Itu lagi ya, satu lagi. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan Abi Musa al-Asy'ari ya, salah satu sahabat Nabi yang ahli dalam masalah apa? Berdiplomasi. Beliau sempat jadikan sebagai ahli dalam membela siapa? Menyelesaikan konflik antara Ali dengan Muawiyah. Nah, beliau di pihak Ali. Qala berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti di hari kiamat, dafa'allahu ila kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan, fayaqulu hadza fakakuka minan nar, ya. Jadi apabila hari kiamat nanti dafa'allah, ya, arti dafa di sini ada, Pak. Apa di situ artinya? Ya, qad dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasriyan fayaqulu hadza fakaqa. Maknanya adalah maja fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu li kulli ahdin manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Jadi begini, itu semacam apa? Barter. Nah, itu. Tahu enggak barter? Barteran gitu ya. Jadi setiap orang muslim
masuk surga, berarti ada satu orang Yahudi artinya masuk neraka. Nah, seperti itu. Jadi setiap ada orang muslim masuk surga, maka ada orang Yahudi atau Nasrani masuk neraka. Itulah hadza fakakuka minan nar. Ini diantara salah satu caranya nanti proses di mana surga akan penuh, neraka akan penuh. Tapi yang menjadi hal yang sangat luar biasanya, justru yang jadi barter untuk orang-orang muslim itu bukan orang-orang kafir yang lain. Orang kafir kan banyak, Pak. Orang Arab banyak. Ya kan? Non Arab banyak, tapi khusus Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Yahudi Nasrani. Berarti kan Yahudi Nasrani berarti kan umat setelah Yakub ke sini kan? Bukan yang ke sono gitu kan. Oh iya, seperti itu. Dan khusus keturunan dari Yakub gitu kan. Yang bukan keturunan Yakub berarti nggak jadi barter. Ya orang Jawa, orang Sunda, orang Padang nggak masuk kan. Orang Arab. Lah seperti itu nggak masuk. Khusus barternya orang Yahudi Nasrani, ya kan. Saking memang jahatnya, ya kan, jahatnya. Jelas kan Al-Baqarah 120 kan? Tapi kan Nasrani kan bisa ada yang masuk Islam, Ustaz. Oh iya, artinya masuk Islam. Nah, tadi kan. Yang muslim yang ya lain lagi ceritanya. Muslim. Artinya Yahudi Nasrani yang kafir tadi. Kan saya bilang orang kafir banyak ya, selain Yahudi Nasrani, tapi khusus ini mah ya, patternnya untuk orang Yahudi Nasrani yang kafir maksudnya, yang kafir. Muslim aja. Muslim aja. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah para ikhwan akhwat sekalian, sebentar cukupkan dulu untuk kajian malam ini, ya ditandain itu ya, sampai hadis yang ke-21 ya, terkait dengan masalah roja. Dan saya ulang-ulang bahwa roja itu memang akan ada pada setiap kita manakala kita memang mendahulunya dengan amal solih gitu ya. Jadi nggak mungkin roja itu datang dengan sendirinya. Ya, roja itu akan ada manakala kita dahulu dengan amal solih. Nah, demikian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah yang telah memberikan kajian kajian ini, semoga hadis yang ke-18 sampai 21 semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan sebenarnya. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan mungkin ada beberapa pengumuman atau maklumat yang akan disampaikan oleh Bapak Wali kepadanya akan disampaikan melalui WhatsApp. Untuk selanjutnya, marilah para sahabat kita tutup